Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah membuka tabir kondisi infrastruktur digital Indonesia. Ketika pandemi menghantam, kita baru sadar banyak sekali masalah dan ketertinggalan dalam melakukan transformasi digital. Saat anak-anak harus belajar secara online, kita tertampar dengan fakta masih banyak lokasi di Indonesia yang ternyata tidak memiliki jaringan internet yang memadai. Dari total 83.218 desa kelurahan di Indonesia, 12.548 diantaranya belum terjangkau sinyal 4G. Mayoritas adalah desa kelurahan di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, penetrasi internet Indonesia baru mencapai 73,7%. Itu pun dengan sebaran yang tidak merata. Di Jawa bisa sampai 56,4%, tapi di Maluku dan Papua hanya 3%, jomplang. Dari segi keterjangkauan internet, survei literasi digital Kominfo dan Kata Data tahun 2020 menunjukkan kendala yang paling sering dialami masyarakat saat mengakses internet adalah jaringan yang tidak stabil, jaringan tidak selalu ada, dan biaya paket yang relatif mahal. The Inclusive Internet Index 2021 bahkan menempatkan Indonesia di ranking 84 di bawah Kamboja dan Singapura untuk urusan affordability atau keterjangkauan harga internet. Artinya Indonesia masih relatif mengalami ketertinggalan dalam menerapkan internet yang inklusif jika dibandingkan beberapa negara tetangga, apalagi dunia. Masalah lain yang dihadapi Indonesia dalam percepatan transformasi digital tidak lain dan tidak bukan adalah sumber daya manusia. Meski jumlah lulusan TIK kita melebihi jumlah yang dibutuhkan industri, nyatanya ada gap yang besar antara kualitas yang dibutuhkan industri dengan bidang dan kualitas yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Untuk mengisi gap tersebut, Kominfo akan melatih 600.000 talenta digital setiap tahunnya melalui program Digital Leadership Academy untuk level advance, Digital Talent Scholarship di level menengah, dan Gerakan Nasional Literasi Digital untuk 12,4 juta masyarakat di level dasar. Ya wajar saja ya jika Kominfo menyasar belasan juta masyarakat untuk diberikan literasi digital. Pasalnya, hasil indeks literasi digital Indonesia masih berada pada level sedang. 30-60% responden mengaku pernah terpapar hoax. Bahkan ada lagi survei dari Digital Civility Index Microsoft menyebutkan warganet Indonesia merupakan warganet yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Aduh, malu dong kita. Berikutnya, untuk urusan keamanan siber, Indonesia berada di ranking 21 kategori keamanan siber terburuk dari 76 negara di dunia. Dalam 1 tahun terakhir saja pemirsa terjadi berkali-kali kebocoran data. Teranyar adalah kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia lewat BPJS Kesehatan. Mengerikan. Ya harus kita akui memang masih banyak kelemahan dan juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mempercepat transformasi digital. Kominfo telah menyusun rencana strategis 2020 hingga 2024 demi mencapai 10 target Indonesia Digital 2024. Kominfo juga menyiapkan roadmap digital Indonesia 2021 hingga 2024 di 4 sektor strategis, infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Kita memang tidak berdiam diri. Di atas kertas, rencana demi rencana sudah kita buat. Tapi yang paling menentukan adalah bagaimana kita mengeksekusi dengan cepat dan tepat. Inilah yang akan saya bahas dengan para narasumber saat lagi dalam Indonesia Town Hall episode Kebut Infrastruktur Digital bersama saya Zilvia Iskandar. Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang dikenal dengan Bakti bersama para mitra penyedia terpilih menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan.
Kebut infrastruktur digital. Untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama saya di studio Metro TV ada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Sylvia. Bang Johnny sehat ya? Salam sehat terus. Salam sehat Salam untuk kita sehat semua. juga untuk pemirsa Metro TV. Baik, dan berikutnya ada Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Mas Dev, selamat malam. Mbak Sylvia. Terima kasih Selamat sudah malam hadir di seluruh sini. Pemirsa Metro TV. Baik, dan dari studio juga masih ada Jamalul Iza, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau APJI. Pak Jamal, selamat malam. Selamat malam, selamat malam semuanya. Baik, dan dari luar studio bergabung secara virtual Sutar Miji, Gubernur Kalimantan Barat. Selamat malam Pak Sutar Miji. Oke. Selamat malam dan semuanya sudah bergabung. Saya akan langsung ke Pak Menteri di sini. Bagaimana progres transformasi digital di Indonesia sejak tahun 2020 sampai pertengahan Juli 2021 ini? Baik Sylvia, yang pertama tentu ya sebelum ngomong soal transformasi digital ini perlu saya sampaikan bahwa Bapak Presiden dan seluruh kabinetnya saat ini sangat fokus yang pertama dan terutama saat ini adalah menangani pandemi COVID-19. Di dalam setidaknya 3 hal. Yang pertama protokol kesehatan, 3M yang sekarang menjadi 5M, dan 3T, ya tracing, testing, dan treatment oleh pemerintah. Agar apa? Agar masyarakat ya sedapat mungkin terhindar dari penularan. Yang kedua vaksinasi ya COVID-19 agar membentuk imunitas bagi setiap masyarakat. Ya. Nah karenanya tentu mendorong betul ini masyarakat mengikuti atau mengambil bagian dalam vaksinasi karena vaksinasi akan sangat membantu pencegahan dampak termasuk ya dampak luar biasa sampai kematian dari COVID-19. Ya. Begitu didapat vaksin pertama dan kedua maka tingkat perlindungan dirinya menjadi lebih kuat. Dan yang ketiga pasti dampak dari COVID-19 ini adalah terkait dengan perekonomian rakyat ya. Yaitu berupa perlindungan sosial dari berbagai paket kebijakan melalui pembiayaan APBN untuk memastikan saudara-saudara sebangsa yang terdampak itu terlindungi dengan baik. Yang saat ini sedang gencar-gencarnya dan giat-giatnya dilakukan dalam berbagai bentuk perlindungan sosial. Itu yang pertama. Ya. Tetapi kita juga tahu COVID-19 ini tidak boleh menghambat kita untuk melanjutkan pembangunan nasional kita. Dan dampak langsung dari COVID-19 adalah justru transformasi digital yang terakselerasi, yaitu migrasinya aktivitas masyarakat dari ruang-ruang fisik ke ruang-ruang digital. Karenanya imperatif ya menjadi keharusan bagi kita untuk mempercepat pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia. Dan Presiden memberikan guidance dan direktif yang sangat jelas kepada kami ya, Kementerian Kominfo bersama-sama ya dengan seluruh ekosistemnya termasuk dalam hal ini operator seluler untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK ya menjangkau seluruh desa di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Sylvia ada 83.218 desa. Dan yang sudah terbangun itu atau sudah tersedia dengan cakupan sinyal telekomunikasi itu di 70.760. Masih tersisa 12.548 tadi. Dan dari situ ada 9.113 itu wilayah 3T, yang menjadi domain dan tugasnya Kominfo. Kami bersama-sama dengan DPR, saya berterima kasih kepada Komisi 1 ya Pak Dev dan teman-teman dari DPR RI dan Menteri Keuangan tentunya yang juga mempunyai komitmen yang sama membiayai melalui fiskal atau APBN untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah 3T. Nah dari program itu, dari program itu tahun 2021 ini kita menyelesaikan pembangunan di 4.200 desa dan kelurahan atau kita membangun 4.200 BTS. Tahun 2022 sisanya. Ya dengan demikian tahun 2022 akan selesai seluruhnya ya infrastruktur BTS di seluruh wilayah 3T. Di saat yang bersamaan operator seluler juga ya sudah berkomitmen dengan kami untuk menyelesaikan pembangunan di 3.435 desa atau kelurahan ya di wilayah-wilayah komersial. Dengan demikian kita tentu berharap bahwa tahun 2022 nanti ya 4G akan menjadi fondasi utama ya pembangunan atau akselerasi transformasi digital kita. Tapi Sylvia ya
yang kita sebut BTS itu salah satu ya dari tahapan atau bagian Betul. pembangunan infrastruktur TIK. Nah, yang pertama yang harus dibangun dan diselesaikan itu adalah backbone atau jaringan tulang punggungnya. Jaringan tulang punggung ini seperti fiber optik di darat dan di laut. Di Indonesia ini sudah terbangun 342.000 kilometer ya jaringan fiber optik di darat dan di laut. Termasuk di dalamnya Palapa Ring yang dibangun oleh Kominfo. Tetapi masih juga ada yang belum selesai. To connect the dot untuk menghubungkan titik-titiknya. Tahun 2022 juga kami harapkan untuk kita bisa selesaikan menyambung jaringan fiber optik ini. Nah, yang kedua adalah di middle mile. Ya, middle mile ini pemanfaatan satelit, kapasitas satelit. Saat ini Indonesia untuk kebutuhan telekomunikasi kita menggunakan ada 9 satelit. 5 satelit nasional dan 4 satelit asing. Baik. Ya. Dan saya selesai dulu supaya jelas ya. Dan untuk itu ya kita juga harus menyediakan satelit baru ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita juga menggunakan yang disebut dengan microwave link dan fiber link itu di middle mile. Dan di the last mile-nya itu BTS tadi. Nah, kita untuk menghasilkan coverage sinyal 4G di seluruh wilayah 3T serta ya menyediakan akses internet ya sebelum satelit Kominfo Satria 1 jadi ya untuk pelayanan-pelayanan di kantor desa, sekolah-sekolahan, fasilitas layanan kesehatan dan seterusnya ya di wilayah-wilayah yang 3T secara khusus. Jadi Bang Joni 2022 itu sudah bisa kita rasakankah secara langsung tahun sinyal 2022 ya desa-desa di wilayah 3T akan dilayani dengan coverage atau cakupan sinyal 4G. Dan itu akan menjadi tulang punggung pembangunan digital Indonesia. Targetnya 2022 ini selesai nih di 9.000 bahkan tadi ada tambahan 3.000 yang akan dibangun oleh provider ya. Operator. Kalau dilihat dari initial plan, Sylvia, itu rencananya tahun 32. Tapi Pak Jokowi memerintahkan kami, Kominfo ya, untuk menyelesaikan 10 tahun lebih awal. 10 tahun lebih cepat? 10 tahun lebih awal. Dan ini kerja sungguh-sungguh pada saat PPKM. Baik. PPKM tidak menghambat Kominfo untuk terus membangun. Betulkah bahwa sebetulnya pekerjaan yang harusnya selesai dalam 10 tahun, Mas Tip, sudah kita kejar sampai bisa selesai 10 tahun lebih awal? Apakah memang betul kita sudah on the track, kita sudah mengebut segitu cepatnya? Ya, kalau dari sisi kami, itu kan berarti dari sisi anggaran ya yang kita bahas bersama Pak Menteri dan juga dari sisi regulasi, yaitu kita undang-undang. Nah, kalau dari sisi anggaran ya dari tahun anggaran 2020, 21 dan juga di 22 ini terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, dan peningkatan luar biasa itu memang jelas itu untuk membangun infrastruktur yang tadi Pak Joni sempat sampaikan dan juga untuk lebih penting juga untuk membangun sumber daya manusianya. Jadi selain pembangunan infrastruktur tersebut, selain menyiapkan jaringannya, penting juga untuk kita mendidik kader-kader kita, anak-anak bangsa kita itu untuk menggunakan internetnya dengan yang baik dan benar, dan juga seperti melakukan kampanye-kampanye anti hoax dan lain sebagainya berikutnya. Nah, apalagi kita sekarang di tengah-tengah pandemi yang jelas-jelas nyata bahwa dibutuhkan jaringan internet untuk orang bisa work from home, school from home, dan juga itu juga untuk menyokong kemajuan ekonomi seluruh wilayah Indonesia. Jadi apakah selama ini pembangunan infrastruktur pandemi on the track? Sudah tepat. Nah, kan tetapi ya untuk lebih melindungi masyarakat dibutuhkan juga peraturan-peraturan yang lebih tegas. Nah, di sini seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, ini yang dijanjikan selesai dalam waktu dekat. Ini Pak Joni itu punya janji Pak dengan kita semua. Nah, itu satu. Lalu kedua juga Undang-Undang Kedaulatan Cyber. Ya, itu yang mesti berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga dengan yang sudah ada Undang-Undang ITE ya, dan juga mungkin disokong juga dengan Undang-Undang Penyiaran. Ya, itu semua harus berbarengan, harus selesai agar jaringan yang kita miliki itu benar-benar bisa dimanfaatkan dan masyarakat itu bisa melindunginya, menggunakannya dengan tenang. Berarti karena terlindungi dengan dalam aturan catatannya hukum. tidak hanya sekedar membangun infrastrukturnya saja, tapi instrumen-instrumen pelengkapnya juga harus disiapkan. Seperti misalnya beberapa undang-undang ini juga harus dipersiapkan. Itu semua harus berkaitan. Jadi selain infrastruktur, sumber daya manusianya dan juga undang-undangnya sehingga semuanya itu berjalan dengan aman. Oke, kita cek dulu bagaimana perkembangan di
Kalimantan Barat. Sudah ada Pak Gubernur di sini. Pak Gubernur, kalau yang Anda lihat selama 1,5 tahun pandemi berjalan di Kalimantan Barat juga ada beberapa kabupaten, desa yang termasuk dalam 3T. Apakah betul bahwa pembangunan infrastruktur digital di daerah-daerah tertinggal ini sudah on the track, Pak? Sudah progresnya sudah cukup baik? Ya, saya ingin sampaikan yang disampaikan Pak Menko Info itu betul. Ya, kita dari 170 desa yang ya, itu sekarang yang belum ada sinyalnya tinggal 25 desa. Ya. Dan insya Allah tahun depan ini bisa selesai semua. Nah masalahnya ada yang kadang sudah kuat sinyalnya, ada juga yang ya masih lemah, tapi ada gitu. Nah, yang 25 ini yang belum ada. Dan mudah-mudahan program di tahun 2021 ini bisa tercover. Karena tahun ini ya program Pak ini dengan baktinya itu ada 556 desa yang sinyalnya tercover gitu. Nah, tahun depan kita ngajukan ada 256 desa. Dan mudah-mudahan bisa tercover juga sehingga Kalbar ini bisa dengan mudah mengikuti daerah-daerah terutama di daerah Jawa dan lain sebagainya. Karena wilayah Kalbar ini Pulau Jawa plus Bali gitu. Ya. Oke. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sulitnya kita berinteraksi dengan satu desa ke desa lain yang ada 2031 desa di Kalimantan Barat. Dan ada 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Oke, jadi tadi PR-nya tinggal 25 desa ya Pak Gubernur ya, dan apakah 25 desa yang di 3T. 3T? Ya. Yang di luar 3T juga masih banyak ternyata Pak ya? Masih ada 250-an lah. Ya. Bagaimana sejauh ini ABJI melihat peran pemerintah daerah? Kalau tadi pemerintah pusat sepertinya sudah banyak mengupayakan, tapi dari pemerintah daerahnya sendiri seperti apa peran yang harusnya dimaksimalkan oleh pemerintah daerah? Boleh dijawab nanti pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Indonesia Town Hall. Pemirsa, Pak Jamal, saya ingin Anda mengomentari soal progres yang sudah dicapai. Misalnya, kita ambil contoh di Kalimantan Barat. Memang sudah tinggal 25 desa di daerah 3T, tapi masih ada juga 250 desa di luar 3T yang perlu dibangun infrastruktur digitalnya. Sebetulnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan juga pastinya pemerintah daerah. Apakah Anda melihat peran dari pemerintah daerah sejauh ini untuk pembangunan infrastruktur digital sudah baik atau sebetulnya masih terlalu bergantung pada pusat? Oke, sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri juga tadi daerah 3T, sebenarnya kita di ABJI punya program yang namanya Desa Internet Mandiri. Jadi di Desa Internet Mandiri ini adalah bagaimana kita membangun infrastruktur yang tidak termasuk dalam daerah 3T. Karena 3T kan sudah masuk dalam program pemerintah. Tapi kita sasar memang daerah-daerah yang tidak masuk 3T, yang memang blank spot sama sekali, ataupun memang kalau ada sinyal hanya sinyal telepon. Karena di sini kita gelarnya adalah yang paling penting di daerah tersebut punya internet, gitu ya, internet untuk masyarakat desa tersebut. Jadi program ini adalah bentuk kerjasama semua anggota ABJI, anggota kita kurang lebih sekitar 600 anggota penyelenggara yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan setiap daerah-daerah juga mereka beroperasi di sana, gitu ya. Mereka masuk ke sana untuk daerah-daerah yang tidak masuk 3T untuk membangun infrastruktur internet di sana. Kalau kita melihat lagi bahwa saya sebenarnya kalau melihat Indonesia ini kan terdiri dari pulau-pulau gitu ya. Kalau kita buat apple to apple dengan negara tetangga yang daratan semua, itu sebenarnya nggak bisa jadi apple to apple. Karena tantangan wilayah Indonesia ini jauh lebih sulit dibandingkan negara-negara tetangga. Kepulauan, terus pegunungan gitu ya. Nah, yang sehingga di sini kita muncul sebuah ide untuk membangun desa-desa yang memang letaknya sama sekali tidak bisa dijangkau oleh misalnya fiber optik ataupun radio link. Akhirnya kita coba pasang misalnya ada teknologi VSAT. Paling tidak daerah tersebut bisa terjangkau dengan internet dulu. Ketika asosiasi atau anggota-anggota ABJI tersebut masuk, semudah itukah atau sebetulnya agak sulit juga dengan birokrasi yang ada di pemerintah daerah setempat?
Awalnya memang agak sulit, tapi sekarang mulai kemarin waktu mulainya pandemi orang semua butuh internet gitu ya. Ini menjadi sangat mudah gitu ya, karena semua orang butuh internet, karena semua orang harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, terus juga belum lagi anak-anak sekolah yang harus ujian online juga gitu ya. Nah ini sangat mudah dan kita cukup banyak dibantu oleh teman-teman di daerah juga untuk masuk ke desa-desa tersebut. Nah ini bentuk kerjasama juga antara anggota ABJI dengan BUMDes yang ada di desa tersebut, sehingga kita bisa membangun infrastruktur di sana. Oke, baik. Kalau berbicara soal pembangunan infrastruktur di daerah 3T, Bang Joni, apakah memang selama ini sudah kompak nih antara pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama dengan internet providernya, operatornya? Apakah sudah kompak bekerja sama atau susah misalnya untuk memberikan internet provider ini insentif agar mereka mau berinvestasi di daerah-daerah yang tertinggal? Jadi ada dua jenis untuk menghasilkan signal itu ya, ada dua jenisnya. Yang satu yang dikenal dengan membangun Base Transceiver Stations atau BTS. Nah BTS ini membangun menara dan menyiapkan perangkat elektronik di situ termasuk power supply-nya. Nah itu kita butuh lahan, untuk bangun menara kan butuh lahan. Nah lahan inilah dikerjasamakan antara Kominfo dengan pemerintah daerah. Untuk apa? Karena BTS sekali dibangun di situ kan untuk waktu yang lama. Ya. Nah harus dipastikan dulu lahan ini menjadi barang milik pemerintah daerah. Kalau itu milik masyarakat ya harus ke pemerintah daerah, nanti Kominfo bekerja sama dengan pemerintah daerah agar bisa membangun BTS-nya. Ya. Dan sejauh ini komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangat jelas karena memang daerah membutuhkan coverage sinyal. Jadi ini satu situasi blessing in disguise di mana kita semua mempunyai kepentingan yang sama dan kolaborasi itu berjalan dengan baik. Nah, yang kedua yang dikenal dengan akses internet yang tadi disebut Mas Jamal ya, akses internet. Memasang VSAT untuk mengambil atau menghubungkannya dengan space component. Space componentnya itu satelit. Nah, satelit itu dihubungkan dengan VSAT menghasilkan akses internet. Yang coveragenya sekitar ada yang 100 meter radius, ada yang 250 meter radius. Kalau itu disediakan oleh Kominfo, masyarakat mendapatkannya secara gratis. Tetapi kalau itu disiapkan oleh provider, siapapun providernya, termasuk kreasi-kreasi unit usaha, itu juga bisa. Tapi mungkin itu berbayar. Ya, mungkin itu berbayar. Nah, kalau BTS dibangun, yang dibangun oleh Kominfo adalah BTS pasif. Ya, itu harus bekerja sama dengan operator seluler untuk menghasilkan BTS aktif. Kira-kira itulah konsep dasarnya infrastruktur kita. Nah, banyak masyarakat yang belum tahu, yang dia tahu kan hanya sinyal aja. Bagaimana menghasilkan sinyal, ada banyak caranya kan. Itu satu. Nah, ini sisi infrastruktur ya Sylvia ya. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Dave tadi, betul sekali. Infrastruktur ini harus ada yang memakai menggunakannya. Ya, infrastruktur ini kan di hulu, hilirnya ini digital, ruang digital. Ruang digital ini harus digunakan. Siapa yang menggunakan? Ya talenta digitalnya, sumber daya manusianya. Makanya kita perlu menghasilkan talenta digital. Di Indonesia, talenta digital ini, tantangan kita ini piramidanya besar. Ya, yang paling bawah, yang basic skills, ini gede sekali. Ya. Kita harus melakukan pelatihan basic skills atau keahlian dasar ini untuk puluhan juta rakyat. Saya sendiri mentargetkan tahun ini ada 12,4 juta rakyat yang akan mendapat literasi digital tingkat basic, ya Gerakan Nasional Literasi Digital. Dan setiap tahun itu akan kita lakukan. Nah ini nanti dengan Pak Dave dan teman-teman di DPR, kita perlu menyiapkan anggarannya. Kalau itu bisa dihasilkan di kabinet ini, sebanyak 50 juta dan dilanjutkan lagi tahun depan, kita harapkan basic skills ini sudah tercipta dengan cukup signifikan. Tapi ada juga di level menengah Sylvia, ya, intermediate skills. Ya, untuk keahlian seperti cloud computing, big data, artificial intelligence dan seterusnya itu. Nah, untuk para millennials dan para sarjana atau tamatan SMA. Nah, di sini Kominfo menyiapkan 100.000 ya digital talent scholarship setahun. Dari kebutuhan kita dalam 15 tahun ke depan, setiap tahunnya sekurang-kurangnya 600.000. Karenanya kita harus bekerja bersama-sama dengan seluruh ekosistemnya, termasuk di teknologi company. Ya. Dan yang ketiga adalah advanced skill, ya keahlian tingkat lanjut. Ini untuk apa? Untuk mendukung startup founders kita untuk menguasai digital ekonomi kita.
dan memastikan pemerintahan digital di daerah yang kita kenal dengan Smart City untuk mendukung Pak Gubernur dan para bupati. Dalam membentuk Smart City kita perlu SDM-nya. Disinilah perlu kita bikin pelatihan dan kerjasama pelatihan ini dengan lembaga-lembaga internasional. Dengan Harvard University, dengan Tsinghua University, dengan global companies. Jadi sangat kompleks sekali dan mudah-mudahan itu ditangani dengan baik. Satu lagi yang tersisa sebetulnya Sylvia. Ya, sebelum kita payung silakan. hukum. Payung hukum. Payung hukum ini penting. Ya, banyak sekali payung hukum yang harus kita hadirkan. Termasuk salah satu payung hukum yang penting adalah pelindungan data pribadi. Tapi sebelum dibahas lebih jauh nih Bang Joni, kita nanti akan bahas soal perlindungan hukum ya. Di segmen berikutnya, saya juga ingin minta tanggapan dari Pak Sutarmiji tadi, karena tadi Bang Joni sudah menyinggung kalau bisa semakin banyak daerah yang menerapkan Smart City. Bagaimana peran dari kepala daerah di situ untuk membentuk Smart City dengan kualitas SDM yang mumpuni? Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Town Hall. Pemirsa kembali bergabung dengan Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji. Pak Sutarmiji masih bergabung, Pak? Baik, saya. Pak Sutarmiji, sebelum kita berbicara soal SDM, Pak, saya ingin cek lagi nih, bagaimana perkembangan digitalisasi di Kalimantan Barat sejauh ini, terutama Pak, kita tahu bahwa dua sektor yang paling terdampak pada saat pandemi COVID-19 adalah kesehatan dan pendidikan. Apa perkembangan digitalisasi di dua bidang ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat? Saya sejak menjabat gubernur yang paling saya perhatikan itu adalah transparansi dalam segala hal. Dan itu ya di digitalisasi ini peran penting. Ya, kita ambil sekarang contoh. Sejak tahun 2000 aja kita sudah bisa mendeteksi pergerakan orang. Jadi PPKM ini sudah bisa dideteksi dengan dashboard ini. Nah, ini pada tahun 2020 itu kita lihat ya orang ternyata banyak di rumah ya. Artinya PPKM kita waktu yang lalu ya berhasil. Nah, sekarang juga sedang kita guna deteksi masyarakat melalui HP yang dia punya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat itu bor rumah sakit ya, itu bisa dipantau oleh semua orang ya. Ini bisa dipantau dengan jelas gitu. Lanjut. Nah, kemudian di sektor pendidikan kita penerimaan siswa seluruh Kalbar itu sudah online ya, seluruh Kalbar untuk SMK itu SMA itu sudah online dan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah karena jelas ini bisa dipantau semuanya ya, dan saya sangat berkepentingan untuk ini karena ini meningkatkan kepercayaan atau trust masyarakat pada pemerintah. Ya, kemudian pembelajaran secara daring ya ini jangkauannya semakin luas ya, sehingga ya anak-anak tidak tertinggal gitu dalam hal pendidikan ya. Nah, terus hal-hal lain juga tampilkan terus ya. Nah, ini juga ya kita melihat sistem pembelajaran, tugas nilai dan sekarang itu secara daring kita bisa lihat ini dilakukan di Kalimantan Barat. Lanjut. Nah, data analitik kita ini sekarang saya berada di data analitik room, punya dashboard tentang Karhutla. Karhutla aja itu daerah mana yang paling banyak kejadian kebakaran hutan atau lahan itu bisa terlihat setiap saat karena langsung. Kemudian ada dashboard tentang pendidikan, dashboard tentang APBD. Nah, APBD itu saya publish melalui dari ini, jadi masyarakat bisa lihat apa sih program pemerintah dan bahkan siapa yang dapat proyek itu pun perusahaan bisa dipantau di situ. Kemudian ada dashboard tentang penduduk miskin ya, kemudian dashboard tentang potensi desa. Nah, ini potensi desa ini untuk memasarkan ya, menjual desa itu untuk para investor dan lain sebagainya. Baik. Tentang kesejahteraan ada semua. Nah, inilah dari digitalisasi tadi. Baik. Oke, ditahan dulu Pak Gubernur, saya ingin minta komentarnya dari ada Mas Dev di sini. Mas Dev, kalau kita berbicara soal data, tadi kita lihat ya begitu pesat perkembangan digitalisasi di berbagai aspek. Di sini kita juga bisa melihat bahwa data juga menjadi semakin penting di sini. Dengan perkembangan yang pesat, data ini harus semakin dijaga. Tadi Anda menyinggung soal Undang-Undang Perlindungan Data, Undang-Undang Kedaulatan Cyber yang katanya belum tuntas.
PR-nya sebetulnya di mana? Masalahnya sebetulnya di mana? Ya masalahnya ini sih tinggal kesepahaman aja dari antara parlemen dengan dari pemerintah ya, yang saya yakin pasti akan ketemu titik temunya dalam waktu dekat. Nah ini kan sekarang lagi masih masa reses, nanti pada saat mulai masa sidang akan kita mulai lagi pembahasan sehingga kita bisa saling ketemu eye to eye. Seberapa krusial sebetulnya dua undang-undang ini kita butuhkan Sangat saat krusial ya gitu ya. Karena tadi yang seperti ditunjukkan oleh Pak Gubernur mengenai data-data yang ada di wilayahnya masing-masing, itu berarti ada data pribadi masing-masing individual, lalu ada juga data-data kesehatan, data-data pemerintahan. Nah dan juga ini kan juga berkaitan juga tentang kedepannya itu tentang pembangunan sumber daya manusia, sehingga untuk menciptakan program-program, menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa melakukan pelayanan-pelayanan publik ya secara online, sehingga masyarakat yang tinggalnya jauh itu tetap dapat terlayani dengan jaringan internet yang merata. Nah, kan tapi dengan jaringan internet yang merata berarti makin banyak perpindahan data. Betul. Nah, dari daerah yang terluas hingga masuk ke pusat, sehingga baik Pak Joni pun dari ruangannya itu bisa melihat semua data di seluruh desa di seluruh Indonesia. Nah, itu pentingnya agar data ini benar-benar terlindungi dan sehingga tidak ada lagi pencurian-pencurian, dan bila mana ada pencurian-pencurian tersebut dapat dituntut secara hukum dengan aturan yang tegas dan jelas dan yang berat. Nah, dan itu merupakan tanggung jawab semuanya, baik kami di parlemen ataupun juga dari pemerintah. Pak Jamal, tolong dikomentari apa sebetulnya, apakah memang karena undang-undangnya yang belum tuntas tadi, atau ini persoalan apa? Kenapa bisa terjadi kebocoran data, kemudian keamanan cyber kita juga tidak termasuk yang baik di dunia ini, kenapa bisa begitu? Ya kalau kita ngelihat lagi apa yang disampaikan oleh Bang Dev, Pak Plate, kita harus punya sebuah regulasi yang jelas gitu ya. Regulasi bagaimana mengamankan data milik orang Indonesia. Mulai dari pemilik data, pemroses data, terus pengguna data dan semuanya. Dan ini memang harus ada. Kalau enggak, ini sebagai bisa kita katakan bahwa orang-orang luar tuh menggunakan data kita dengan seenaknya aja dan semudahnya. Sehingga mereka bisa menggunakan data orang Indonesia. Makanya kita Pak Presiden kan Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa data is new oil gitu ya. Dan ini memang harus kita jaga mengenai kedaulatan data milik orang Indonesia sendiri gitu ya, agar tidak dipergunakan oleh pihak luar dengan seenaknya aja. Oke, dari sisi SDM apa yang bisa diperbaiki supaya bisa menjaga data ini, Bang Joni? Boleh dijawab nanti, kita harus jeda lagi pemirsa. Indonesia Town Hall akan kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen akhir pemirsa. Bang Joni, di hulu kita membangun infrastruktur, di hilir kita menjaga data kita. Bagaimana memastikan keduanya bisa berjalan sesuai dengan roadmap digital kita sampai tahun 2024? Jadi Sylvia, yang pertama pasti Kominfo akan menyelesaikan yang menjadi tugas Kominfo, dan kami sudah siapkan dengan baik itu semuanya agar ICT infrastructure khususnya base transceiver stations yang kita sudah kontrak itu selesai di tahun 2022. Ya, itu saya kira tidak akan menjadi masalah. Karena apa? Minggu yang lalu saya sudah kirim 60 kontainer ke Papua untuk bangun menara-menara. Ini kan gak ada yang tahu nih. Kontainer udah jalan, bangun menara-menara. Tetapi selesainya pembangunan infrastruktur harus juga diimbangi dengan pemanfaatan hilirisasi dari ruang digital kita. Disinilah perlu payung-payung hukum, termasuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi masyarakat saat ini payung hukumnya adalah PP 71 ya, PP 71 tahun 2019. Dan Permen Kominfo nomor 5 saya yang teken itu tahun 2020 untuk mengawas dan mengawal data masyarakat, data pribadi masyarakat saat ini. Nah, kita harus angkat ini di tingkat undang-undang. Karena apa? Karena ini bukan masalah domestik dalam negeri semata. Ini masalah data adalah masalah ekstrajudisial, ya, melampaui garis batas negara atau cross border. Nah, dan ini cross border adalah pertarungan kepentingan masa depan bangsa, kedaulatan bangsa, resiliensi suatu bangsa, dan digital ekonomi suatu bangsa. Jadi kita harus memastikan mempunyai payung hukum yang kuat. Tata kelola data juga penting. Nah, karena ini terkait dengan kedaulatan negara, kedaulatan bangsa, dan resiliensi negara, resiliensi masyarakat, maka tata kelola datanya harus tetap berada di bawah presiden.
dan Kominfo sebagai kementerian berada di bawah presiden. Bagaimana aturan detailnya kita bisa bicarakan kemudian. Baik. Tetapi bahwa data jangan sampai dikelola secara keliru yang berbahaya bagi kepentingan negara, kepentingan bangsa, dan kepentingan rakyat kita ya, di masa yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri. Pak Tarmizi, terakhir daerah juga diharapkan punya kontribusi sendiri Pak untuk percepatan transformasi digital tanpa menunggu proyek dari pusat atau arahan dari pusat. Apa yang bisa Kalbar lakukan lagi Pak untuk percepatan transformasi digital? Ya, saya ilustrasi dulu. Ketika saya berkunjung di satu daerah yang jalannya rusak, kemudian di situ tidak ada sinyal sama sekali. Terus saya tanya masyarakatnya, ya kalian mau yang mana dulu nih, jalan apa tower untuk supaya mendapat sinyal itu? Mereka bilang apa? Serentak menjawab, kita ingin ada tower di sini supaya kita bisa berkomunikasi dengan dimanapun. Nah ini artinya kemajuan berpikir yang luar biasa dan ini menjadi tantangan pemerintah daerah. Nah kami bisa membantu provider untuk mempercepat, mempermudah lah ya. Bahkan kalau mereka malah masyarakat mau berikan lahannya ya, tapi kan nggak sembarang tempat bisa dibangun itu. Tapi saya rasa kita akan pikirkan kalau memang ada alat untuk memperkuat sinyal, kemudian bisa untuk menyebar sinyal lebih jauh. Nah kita akan berinvestasi di situ asal dengan payung hukum. Karena di Indonesia ini ketika tidak ada payung hukum kita lakukan, maka kita bisa ya temuan-temuan BPK dan lain sebagainya itu jadi masalah. Oke, ya. baik. Jadi investasi daerah harus dilindungi dengan juga. Gitu. Oke, terima kasih atas catatan Anda Pak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji. Terakhir juga Mas Dev, catatan dari segi hukum, dari segi hulu sampai ke hilir yang harus dilakukan, optimalisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Dan peran DPR di situ. Ya, jadi pembangunan infrastruktur internet ini, jaringan ini sudah suatu keniscayaan. Dan dengan terbangunnya jaringan ini akan memastikan ada inklusivitas daripada pelayanan, inklusivitas perbankan, dan juga hal-hal yang lain sehingga memudahkan dan juga menyamankan untuk semua masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat dan dapat pelayanan dengan yang tepat. Nah, akan tetapi untuk ini bisa terjadi, ya, pertama pemerintah yang harus bisa memberikan jaminan bahwa jaringan itu benar-benar aman, terlepas dari gangguan asing apa siapapun, ya. Nah, dan ini juga berkaitan tentang penyimpanan data tersebut, karena data kita itu kan tersebar di mana-mana. Nah, sekarang ini saja masih sering terjadi penipuan-penipuan melalui WhatsApp. Kalau dulu SMS, sekarang melalui WhatsApp. Nah, ini membuktikan bahwa masih lemah sistem perlindungan kita. Nah ini yang dibutuhkan lagi firewall, baik secara itu aturan, apakah secara itu infrastrukturnya juga, dan juga kita harus terus mencetak programmer-programmer baru, dan juga coder-coder baru yang bisa dan mampu membuat program-program yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia per saat ini. Oke, jadi masih banyak sekali PR ya, tidak hanya membangun infrastruktur, membangun SDM-nya, memastikan keamanan data dan sebagainya. Apakah sekarang semua ini bisa dilakukan serentak, Pak Jamal? Apakah pemerintah punya tools-nya untuk bisa menjalankan, menyelesaikan semua tugas ini? Ya, kalau kita lihat harusnya cukup bisa ya gitu. Karena kalau kita melihat bahwa ini mengenai infrastruktur digital ini adalah bukan hanya tanggung jawab pemerintah gitu ya, tapi ini tanggung jawab kita bersama juga semuanya. Kita juga dari asosiasi juga kita punya program gitu ya, bagaimana mempercepat infrastruktur di daerah-daerah yang memang saat ini sama sekali belum tercover dengan sinyal. Kalau memang ada memang seperti Pak Joni katakan tadi gitu ya, bahwa infrastruktur lebih misalkan adalah pembangunan tower dan seluler dan semuanya. Tapi kan terkadang mereka melihat bahwa operator menghitung dari sisi cost-nya. Contohnya untuk membangun sebuah tower, cost yang harus dihabiskan sampai angka 1 M gitu ya. Gitu. Tapi di sana jumlah penduduknya hanya katakanlah misalnya 500 KK gitu ya. Dan ini mereka juga berhitung. Tapi ada teknologi sambil menunggu teknologi seluler masuk ke daerah tersebut, kita bisa bangun dengan menggunakan layanan internet baik itu adalah microwave, radio link ataupun VSAT. Paling tidak daerah tersebut bisa berkomunikasi dengan luar dulu. Karena banyak sekali daerah-daerah pelosok itu kalau kita lihat kita tidak bisa melihat, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Di daerah Jawa aja, yang Jawa Barat agak masuk ke dalam itu sinyal
hilang gitu ya gitu. Ataupun memang kenapa? Karena memang daerah tersebut tidak dari sisi bisnis mungkin teman-teman melihatnya bahwa Betul. Tidak masuk. Tapi Tidak paling tidak ya. bagaimana kita bisa membuka internet dulu di sana Oke. sehingga masyarakat di sana bisa belajar secara online, ekonomi digital masyarakat juga bangkit dan semuanya. Nah nanti baru Baik. nanti di sana baru kita bicara kali dengan teman-teman dari sisi Terima pemerintah. kasih Pak Jamal atas catatan Anda. Terakhir Bang Joni sekali lagi bagaimana Kominfo menjamin bahwa roadmap digital Indonesia ini akan berjalan sesuai dengan jadwal dan menghasilkan output yang memang diharapkan. Kita udah menyiapkan roadmap digital ya. Kominfo sudah siapkan itu. Roadmap digital ini akan terdiri dari 100 kegiatan sampai tahun 2024 lintas kementerian, lembaga, dan daerah. Nah ini sudah disiapkan dan saat ini setiap kementerian dan lembaga itu menyiapkan tupoksinya masing-masing. Salah satu cross cuttingnya ya irisannya adalah yang berkaitan dengan data. Nah kami juga sudah menyiapkan pembangunan pusat data nasional ya, pusat data nasional government cloud, government data center ya, yang mensimplifikasi dan menyederhanakan tata kelola data pemerintah. Saat ini pemerintah itu menggunakan 2.700 data center. Dan hanya 3% saja diantaranya yang memenuhi standar global. Oke. Nah kami menyusunnya menyiapkan satu interoperabilitas data dengan membangun satu pusat data nasional tier 4 global standard. Ya, yang nanti tujuannya untuk menghasilkan satu data Indonesia. Baik. Ya. Nah dan saat ini juga pemerintah ini saja menggunakan 24.000 aplikasi. Oke. Ya, kita akan menyiapkan sekaligus membangun pusat data dan menyederhanakan satu generik aplikasi dalam rangka tata layanan pemerintahan. Baik. Nah, layanan pemerintahan berbasis elektronik ini mudah-mudahan nanti akan semakin lebih baik Ya. dengan selesainya pembangunan infrastruktur dan selesainya pembangunan pusat data pemerintah. Pusat data pemerintah nanti ada 4 titiknya, 4 lokasi. Baik. Oke. Di Jakarta sedang dibangun, kita juga rencanakan membangunnya di Batam, lalu di ibu kota negara baru ya di Kalimantan nanti kalau itu jadi, dan salah satu untuk mendukung Indonesia Tengah dan Timur kita rencanakan bangun di NTT. Di Labuan Ada Bajo. sampai 100 kegiatan di roadmap digital Indonesia. Mudah-mudahan semuanya bisa tereksekusi dengan baik. Pak Menteri, terima kasih. Bang Joni G. Plate, Pak Jamal, Mas Dev, dan juga Pak Gubernur Suparmiji telah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall kali ini. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas di Indonesia Town Hall mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa berikutnya di Indonesia Town Hall episode berikutnya. Metro TV